Hukumnya sunnah, dia seperti mengarang kitab, kita membaca Al-Quran, hendak berwudu, baca Bismillahirrahmanirrahim, berakahnya benar. Ada Bismillah itu hukumnya makruh. Bila makruh kapan? Bila kita mengucapkan sesuatu yang makruh secara zatnya. Paling kemaruan bini hukumnya ya makruh. Bismillah, melihatnya makruh, baca Bismillahnya itu hukumnya makruh. Ada Bismillah itu hukumnya mubah. Arti mubah itu boleh dibaca apa? Misalnya meletakkan satu benda ke benda yang lain, kita baca Bismillah. Bismillah, itu ada apa? Itu di antara hukum membaca Bismillah ada 5 hukum, sama wajib, makruh, sunnah, haram. Ada haram, ada haram. Misalnya kita minum minuman haram atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian dibaca Bismillah, minum itu menyambut Bismillah. Nah itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dirinya haram. Bahkan itu tidak bisa membawa kepada kemurtadan. Di mana membawa kemurtadan? Bisa bila hatinya mengolok-olok kata-kata Bismillah tadi sampai ke hati tahila'akan Bismillah tadi, maka hukumnya murtad. Hati-hati. Jangan digayakan. Kalau jangan baca. Dengan berkat, taufik dan hidayah. Taufik, hidayah. Taufik itu mengamalkan, hidayah itu ilmunya. Kita kadang-kadang taufik aja, hidayah kan ada. Kadang-kadang hidayah juga, taufik ada, kadang-kadang juga. Jadi taufik dan hidayah. Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, saya dapat menyusun sebuah risalah. Arti risalah itu lembaran-lembaran kertas yang sedikit, itu risalah namanya. Kalau lembaran-lembaran kertas tebal, itu ada kitab. Risalah saya, risalah Amalia, ya kita saja. Kitab yang juz, 4 juz, 3 juz, ya kitab Amalia. Orang Arab ini bilanya tiap-tiap ngarang lah ya. Bilanya kandel kita lihat tipis risalah. Ada kita katakan buku ya buku aja kandel tipis ya buku kita. Makanya oleh karena itu Rasulullah diutus. Kenapa Rasulullah itu orang Arab jadi akan jadi nabi? Ada orang Indonesia, ada orang Halabi itu kan? Kenapa? Karena bahasa Arab itu kaya dengan maknanya. Luar biasa. Bahasa Arab itu banyak. Kantun saja itu membunyi lawan yang kada bunyi lain bahasa Arabnya. Dan kita sama ya, nggak bunyi nggak kada kan? Kecuali bahasa Arab kayak tabu cirek. Ada kantun lain. Orang itu luar biasanya bahasa Arab. Kenapa jadi bahasa Arab? Surga memakai bahasa Arab. Dalam surga pakai bahasa Arab. Al-Quran memakai bahasa Arab. Dan Rasulullah pun memakai bahasa Arab. Karena itu kita mengatakan harus cinta lawan orang Arab. Orang aja lebih mulia orang Arab. Walaupun bukan habaib. Apalagi habaib orang Arab pulang. Artinya itu cinta. Saya namai dengan tangga pelajaran ibadah. Paham kalau tidak tangga nanti. Arti tangga itu kita kadang cukup injil kitab ini aja. Semuanya cukup injil kitab ini aja berarti injil tangga aja kita. Kadang sampai ke atas. Arti tangga ini perantara kita supaya kita lebih lagi mendalami fikih-fikih yang lebih luas lagi. Tangga kan sebagai jembatan aja. Semoga kiranya risalah yang kecil ini dapat menjadi tangga untuk meningkat kepada pelajaran ibadah yang lebih tinggi. Kan fikih itu kan ada ibadah, ada muamalah, ada munakahah, ada jinanya. Kita sebagai awal-awalnya ibadah. Kayak apa caranya supaya beribadah? Karena ujar Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ay wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib.
Ilmu yang mana yang dimaksud oleh Nabi? Ilmu yang kita beramal. Namun kita kadang tak naik haji, kadang wajib kita belajar hukum haji. Manasik haji berbelajar juga harus belajar. Naik haji kalian kadang nah harus sah wajib. Nang mana nang wajib? Bila kita nak beramal, sembahyang terpaksa kita belajar ilmu asal sembahyang. Puasa Ramadan terpaksa kita harus belajar puasa Ramadan. Begitu juga zakat fitrah terpaksa kita mesti belajar ilmu tentang zakat. Apapun gawean-gawean yang kita kerjakan, kita mesti menuntut ilmunya. Karena di dalam kitab bakul man biwai rahim menjamalu akmaluhu marbudatun la tuqbalu. Wa kullu man, tiap-tiap orang siapa aja profesinya, menteri, pejabat, presiden, apapun, anak apa bupati ya, biwai ilmin ya'malu, ia beramal tapi kadang memakai ilmu, akmaluhu marbudatun, amalnya ditolak, la tuqbalu kada diterima. Ini kita tahu. Jadi kita kada perlu dalam belajar fikih ingin cukup amal kita sah, ya tuh sudah. Kada sah dalam berlima fikih. Sakit kepala kita. Cukup dirinya beramal, ujar ulama sah, ya. Sama tasawuf gitu juga. Kada sah dalam ingin diterima Allah Taala ibadah kita, iya sudah tasawuf. Tauhid kayak itu juga ada dalam belajar sifat Tuhan. Yang penting iman kita sah. Tauhid kita sah juga. Dan di samping itu saya harapkan kepada bapak-bapak yang arif lagi budiman, kalau sekiranya dalam risalah kecil ini ada terdapat kesalahan dalam susunan kata-katanya, lebih-lebih lagi bila salah maksud dan tujuannya, sudahlah kiranya memberi teguran agar dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Nah, Yasidin, pada sidin ini alim benar sudah menyusun kitab, punya sidin namun kitab ini tak salah, tolong diikhtiarkan, tagurakan. Nah, itu juga ulun di hadapan pian ini menerangkan apa yang di kitab ini, misalnya ada masalah, ulun tagurakan. Salah, tolong tagurakan, karena ulun manusia juga pasti ada salahnya. Ada saat tagurakan nggak ada apa? Mesti. Tarim itu lah, tarimnya, terima kasih jajan kita. Tangke 1 Sya'ban 1389 Hijriah. Penyusun Haji Muhammad Zuhdi, itu gambar sidin juga. Kita balik, nah kita pendahuluan dulu. Kaidah kita belajar masalah banyak, pendahuluan dulu. Hukum Islam. Hukum Islam itu ada 5. Hukum Islam 5. 1 fardu, 2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 harus atau mubah. Fardu terbagi 2. 1 fardu ain, 2 fardu kifayah. Terus fardu ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam yang balik lagi berakal. Nah, jadi nangan fardu ain itu tiap-tiap orang Islam, kada kawa diwakil-wakilakan, tiap perorangan kada kawa mesti mengawi tiap orang. Jadi kada kawa abah bocah lawan anak ikam nakai bujur lah menuntut ilmu. Abah sudah kadang menuntut ilmu, ikam barang menuntut ilmu. Kesalah. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu fardu ain tiap-tiap orang menuntut ilmu. Wah, itu kada kawa aja ilmu mesti hadir juga di majelis ilmu. Nah, kayak gitu. Kada kawa ikam aja nakai, abah sudah ada kada kawa deh. Bagaimana kalau yang berazah? Fardu kifayah. Orang Islam yang mana? Yang balik. Balik itu apa? Balik itu sampai pada hak taklid.
sudah diberi beban kewajiban tetap balik. Salam. Balik itu 3. Orang yang sudah balik, silakan. Balik itu ada 3 alamatnya, ciri. Ciri orang balik 3. Inilah kalau ada nang bapak ada balik di sini enak teman tahu. Ada 1. Ini kan ada di kitab keterangan. 1. Sampai sudah umurnya 15 tahun. Cuma 15 tahun di sini, 15 tahun Hijriah, bukan Masehi lah hitung. Makanya bilangnya kita tuh bisi anak, penting tuh dicatat lahir tahun Hijriahnya dicatat. Karena umur kita ini dihitungin pakai Hijriahnya, lain Masehinya. Kemudian KB ingat nomor tanggal Hijriahnya tuh kawan dipian buka di Google tuh kawan tanggal lahir Masehi aja karena Hijriahnya ada. Hijriah. Jadi 15 tahun bilanya anak sudah 15 tahun umurnya itu balik sudah. Walaupun kada haid, walaupun kada mimpi basah, itu sudah balik. Sudah balik. Kebinian kah? Lalakian kah? Cuma ini Imam Asy-Syafi'i. Kita di sini fikihnya Masyafi'i lah karena menerima mazhab lain ada. Kalau kita ada dia nanya katanya kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i 15 tahun balik sudah. Ada orang tua behari nangaran balik itu bilanya haid atau tilam hanya balik dibadahakan. Anakku ada wajib sembahyang lagi aja. Nang bebenian tuh iya kan aja. Kenapa? Belum haid tang lagi. Oh, berapa umurnya? 25 aja. Orang sini nangaran balik itu bila haid hanya balik kata. Bila sudah umur 15 tahun, haid kada haid, itu balik sudah. Bila balik, diberikan beban kewajiban lawannya. Sembahyang, puasa, zakat. Ya. Ciri yang kedua, ihtilam. Arti ihtilam itu mimpi, kemudian keluar air mani. Mimpi keluar air mani. Kalau di fikih-fikih bina itu banyak dijelaskan mengenai air mani itu kayak apa. Air mani itu keluarnya namanya lah mencurat. Curat. Satu mencurat. Yang kedua keluarnya nyaman. Bila tadi itu lain. Kemarin. Kedua mencurat, kedua nyaman, ketiga indahnya lintuk. Lintuk. Gitu tuh. Nah tadi kayak ini, ya kayaknya ada orang yang habis keluar air mani, kemudian ia mandi, ternyata keluar pulang masih ada. Nah itu lain air mani. Karena air mani itu mancung jerat. Khurija bin ma'in dari Banu yang mencurat-curat. Kadang-kadang mandi pulang biasa. Ada tiisnya mandi pulang wajib ada, cukup dibasuh aja karena itu bukan air mani. Ini ada air mani. Mandi itu bila keluar waktu tegak. Namanya lakiannya menjelaskan bibinya nggak benar menjelaskan. Tawaan saja. Ada apa tawaan? Ada tapi penting banget menjelaskan karena ada lebih isinya. Jadi bilanya tegak. Entah mengatakan, entah bilang banget saya lah, tebang itu nah. Sampai ngajak nih ada bagian entaknya nih, ada beli bukan nih. Tentang entak. Karena limpahnya keluar sedikit ada tiga paling selain armani itu madi namanya. Madi itu artinya najis. Kalau mani suci. Madi itu najis bersih dia harus mati. Jadi untuk orang biasanya untuk berhubungan dengan kita ini habis mandi kalau masih sedikit itu bukan mani karena mani mulutnya mencurat dan nyaman keluarnya. Habis itu dia ada keluar lagi titik sedikit. Itu mati kenapa? Karena bakas karas itu. Kalau puasa ada batal, mami pun pada batal, kecuali bibi mengeluarkan. Kayaknya berpuasa ada. Itu kalau mami lah, mimpinya mimpi kawin dan mimpi apa kata Sarah, pokoknya mimpinya kalau air mani. Yang ketiga adalah haid ini bibinya
umurnya 9 tahun. Minimal. Jadi misalnya bibinya itu keluar haid, anak bibinya umurnya belum 9 tahun, 8 tahun hanya sudah keluar darah, sudah lama itu makanya lain darah haid dan itu balik lagi. Kenapa? Karena umur itu masih 8. Maka darah apa yang keluar itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Karena darah haid itu darah yang keluar dari tangkar rahim perempuan. Yang barunya itu jatuh namanya darah haid. Di tangkar dari rahim itu keluar seperti darah ini. Nah istihadah kalau di situ katanya kamu diperlihatkan itu darah haid. Misalnya, ya. Jadi 3 alamat orang balik. Karena menyabar guru kan menyebut mungkin orang balik itu hari-hari berburuk. Ini bahkan deh. Ujar aku guru lah. Apa itu? Are-are itu berbulu. Ujar guru telah dari itu saya. Are-are berbulu aja sih dia. Untuk umur 8 tahun berbulu tuh kelainan tuh. Kita harus sedikit lagi. Kita pengajian singkat. Berakal pula, balik lagi berakal. Jadi misalnya orang ini di rumah kita berisi, orang Tuhan yang mangalilo, yang pikun, itu kada wajib inya sembahyang, kada wajib inya puasa, jangan disuruh, jangan dianu anak puasa, anak kada, kenapa? Pian kada wajib juga, pian kada ada akal yang kurang saon. Kadang-kadang ada lah penina nang idiot kan jarang itu tak kada pintar, ada wajib tuh. Dan inya itu misalnya mati surga. Itu ahli surga nih. Dan maharagu orang yang kada pintar itu lebih kenal pahalanya daripada maharagu anak seorang. Kenapa? Karena emosi kita luar biasa sabarnya tuh Allah pada nang kakak-anak. Kadang-kadangnya macam-macam tuh nang rotuhang lebih pintar tuh macam-macam. Gana pahalanya nih. Cuma sabar juga udah lo mau menggarunam tuh pasti pahala ada pahala aja. Contohnya sembahyang 5 waktu itu fardu ain, kata kawan bagi kirim 2 rakaat, ya kata kawan ya. Puasa bulan Ramadan dan lain-lainnya. Fardu kifayah ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang baligh, lagi berakal, dan apabila ada salah seorang atau sekumpulan mengerjakannya maka yang lainnya tiada berdosa. Contohnya membalas salam. Jangan assalamualaikum, jangan waalaikumsalam. Nang lainnya berenai aja, nang lainnya itu kada berdosa lagi. Diselamatkan oleh yang menjawab salam tadi. Itu fardu kifayah. Mengucap salam hukumnya sunnat, menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Dan ada wajib disebutkan. Sembahyang jenazah sama menjenazah. Ini kan boleh kada berwudu lah, menjenazah wajib wudu ya. Yang kawan banung boleh ini kada berwudu aja, kada tetap wajib wudu sembahyang jenazah. Dan lain-lainnya itu fardu kifayah. Kemudian sunat. Sunat itu apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Nyatakan. Contohnya mendaras Quran. Mendaras Quran itu membaca Al-Quran. Usahakan sehari kalau bisa 2 lembar. Sehari 2 lembar. Kalau bisa. Hak Al-Quran itu dibaca sehari 2 lembar. Untuk orang awam. Untuk orang yang sudah terbiasa, orang-orang ulama, orang alim itu 1 juz 1 hari. Sembahyang tarawih dan lain-lain. Sebenarnya sunat ini dalam kitab lain ada sunat ain, ada sunat kifayah juga. Sunat ain itu ya sunat yang kayak tadi. Ada pun sunat kifayah biasa ikut membaca, yang lainnya selamat juga.
Contohnya misalnya kalau pada salah makan Bayat, itu sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanlah. Nah, yang lain kan membaca selamat oleh nama batin yang saikong tadi. Haram, terus kita baca haram apabila dikerjakan, arti haram tuh. Apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Jadi ngatakan ya wajib tadi dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Haram kebalikannya, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Cuma itu perlu kita garis miringi karena Allah Ta'ala. Karena ada orang meninggalkan yang haram tapi gak ada pahala. Kenapa? Karena lillahi ta'ala. Misalnya janjian lawan bibinian anak membawa ke pantai deh. Nah, anak ambil sudah turun pada rumah, lalu turun hujan. Ada jadi hari itunya perjalanan, berarti meninggalkan yang haram. Cuma meninggalkan yang haramnya itu bukan karena Allah. Karena apa? Karena hujan sing labatan. Itu kan dapat pahala ini tuh. Jadi meninggalkan yang haram karena Allah Ta'ala di situ. Buat karena Allah Ta'alanya. Makanya kita kadang-kadang tiap-tiap beribadah itu pasti ada ujungnya lillahi ta'ala. Mengatakan supaya gawian ini karena Allah bukan karena yang lain. Sembahyang sholli fardhul maghrib 3 raka'atin ujungnya lillahi ta'ala. Nawaitu shawma gadan an adhifa bi syahri ramadan hadis sana lillahi ta'ala. Nawaitu an akhrij zakat al-fitri an nafsi lillahi. Sabarataan pasti ada ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Itu sunat supaya mengatakan gawian ini jangan mengharap yang lain kecuali daripada Allah Ta'ala. Nah, itu yang haram. Bila jadi tinggalkan, usahakan karena Allah. Makruh apabila dikerjakan tidak berdosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya, ini contoh makruh nih, tidur sesudah sembahyang asar. Ya asar guring. Cuma nyatakan amunnya kesakitan kepala mengantuk benar baik bawa guring aja. Guring aja. Guring makruh, kada guring gigilaan. Kenapa? Kepala panas. Kasih guringan semalaman. Lalu guring ya kada. Sudah ya. Berkata-kata, ini contoh makruh. Berkata-kata waktu buang air. Mengatika buang air. Diwisi. Bahira. Ujar kita bahira. Ujar orang Martapura bahera. Lain kata-katanya. Jadi pilihnya bandir bahira, hukumnya cuman kata Imam Ghazali di dalam kitab, kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab syarah daripada Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu makruh berpandir waktu bahir itu inda khuruji, ketika barangnya keluar, itu nama makruh. Waktu mahajan berpandir kena makruh. Kalau dalam isinya ada inda khuruji, ketika barangnya nang keluar. Waktu mahajan pandir itu nama makruh. Apalagi soal curhat di sebelahan Jamban. Mata pura nih. Itu pokoknya makruh. Kasihan kawan di luar mahadangi kehandakan sudah seorang curhat tergugur HP di bawah sampai habis nih. Kemudian harus atau mubah. Jadi hukum itu 5. Terakhir adalah harus atau mubah. Apabila dikerjakan tidak berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Harus bahasa Arab lah, harus bahasa kita ada. Pun harus bahasa kita mau kada mau gawi, itu harus bahasa kita. Harus dalam di sini bila digawe kada berpahala, kada digawe ya kada berdosa juga. Kada jadi apa? Misalnya maandak aqua kasih nih, itu gawian tak? Itu kada ada hukum tak? Nah itu. Cuma kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sidin adalah wali kutub. Abdullah Al-Haddad itu dari umur 5 tahun sudah buta karena kena cacar api, mata sidin buta.
Tapi ujar Sidin, walaupun mataku buta, tapi mata batinku lebih tajam daripada orang yang melihat. Karangan kitab Sidin itu berhampur sih banyak kan Sidin mengarang kitab. Padahal orangnya buta. Ujar Sidin, kadang-kadang niat yang mubah bisa berubah menjadi pahala bila kita niatkan ibadah. Sidin memadai. Makan hukumnya mubah. Makan kada berpahala, berdosa kada makan, kada berpahala, kada berdosa juga. Cuma kalau ketika kita makan, kita niat untuk kuat ibadah nantinya sembahyang Isya, atau kuat ibadah supaya anak nuntut ilmu di jalan mengayuh sepeda misalnya, maka makan tadi bukan hukumnya mubah lagi, berubah menjadi sunnat pulang. Kenapa? Gara-gara niat. Ya Nabi, niatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu lebih bagus daripada gawiannya. Gawian yang ada pakai niat. Karena niat itu penting benar. Innamal a'malu bin niat. Innamal a'mal bin niat. Innamal a'mal bin niat. Tiap-tiap amal tergantung nih niat. Sama kita masang baju nih. Kalau kita masang baju sekadar masang baju itu kan biasa aja, kan ada pahalanya. Tapi ketika kita memasang baju dengan niat menutup aurat dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, itu benar. Makanya orang memasang baju ada niatan. Tapi kan pakai untuk apa? Pakai selawar baju supaya menutup aurat. Tuhan menyuruh menutup aurat. Maka niatnya dalam itu berpahala. Niat aja. Dan hasil niat itu kata Habib Abdullah Al-Haddad bisa kita tumpang-tumpang jika yang melajari misalnya yang hadir di majelis di sini, majelis zikir atau talim, yang banyakin niat makin banyak pahalanya. Satu, hadir datang ke rumah sini niat untuk ilmu. Dua, niat silaturahmi. Dua, tiga, niat mensyukuri awaknya sehat, jangan jaringan awak datang. 4, niat mensyukuri akal diberikan Allah. Itu binatang lah. Kasih akalan makanya kasih datang. Banyak, semakin banyak kita menghendak niat, kata Habib Abdullah, semakin banyak itu pahalanya. Karena nih, tapi syaratnya untuk mendapatkan pahala dari niat tersebut, ujar Habib Abdullah, jangan kita mendustai niat tersebut. Apa misalnya? Aku makan dia tentang ibadah, kayak datang amal. Berisyakin anak bayar sunat 10 rakaat, makan dulu 2 piring. Untung 2 piring berokok dulu. Sebilah buka HP, tampilannya tabur. Kadang jadi bayar sunat 10. Itu ngarannya jar Habib Abdullah mengarang bukti niat. Kemudian niat makan 2 piring tadi supaya kuat ibadah sembahyang sunat 10 rakaat. Ternyata habis 2 piring baru kali jadi sembahyangnya. Ujian malaikat hapus kali jadi niat pahala tadi. Kenapa? Mengarang butuh niat. Jadi mau mengharap dapat pahalanya tadi itu harus dibujurkan, dilaksanakan niatnya. Nah, kemudian habis selanjutnya terjadi Islam. Di situ yang punya bisa tulis salawat, bisa salawat ya sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Jawaharatul Tauhid kalau ada salah ada hadis Nabi, ujar Nabi, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu yastaghfiruna ba'da al-ismi fi kitabih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca menulis salawat di dalam barang siapa menulis salawat lawan aku di kitabnya, malaikat akan senantiasa memintakan ampun untuk orang tersebut selama ada tulisan salawat itu di kitabnya. Oleh karena itu guru-guru, pendokan-pendokan, santri-santri setiap habis belajar ditulisnya salawat ciri ingensinya hadisnya sallallahu ala Muhammad. Tidak ada yang hadis Indonesia. Ada sallallahu ala Allah wa'ala paling sudah paling benar Nabi sallallahu alaihi wasallam